Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang materi metode pembelajaran IPS SD MI. Dengan anggota kelompok 5 yang pertama Afras Nafisah, yang kedua Anissa Wulandari, yang ketiga Desi Yupitasari, dan yang keempat Diah Ayu Retnoningsih. Dengan dosen pengampu Ibu Restu Yulia Hidayatul Umah, SPDI MPD. Dalam proses pembelajaran dikenal beberapa istilah yang memiliki kemiripan makna, sehingga sering orang merasa bingung untuk membedakannya. Istilah-istilah tersebut adalah yang pertama, pendekatan pembelajaran, yang kedua, strategi pembelajaran, yang ketiga, metode pembelajaran, yang keempat, teknik pembelajaran, yang kelima, taktik pembelajaran, dan yang keenam, model pembelajaran. Dalam presentasi ini, kami akan membahas mengenai strategi dan metode pembelajaran serta metode pembelajaran efektif di SD MI. Selanjutnya yang pertama, strategi dan metode pembelajaran IPS di SD dan di MI. Strategi pembelajaran. Strategi pembelajaran adalah suatu kegiatan pembelajaran yang harus dikerjakan guru dan siswa agar tujuan pembelajaran dapat tercapai dengan efektif dan efisien. Strategi pembelajaran mempunyai makna perencanaan. Artinya, strategi pada dasarnya masih bersifat konseptual tentang keputusan-keputusan yang diambil dalam suatu pelaksanaan pembelajaran. Biasanya, cara penerapan strategi pembelajaran yang digunakan oleh guru untuk melibatkan peserta didik secara penuh. Keterlibatan yang dimaksud adalah keterlibatan seluruh potensi yang dimiliki peserta didik, mulai dari telinga, mata, pikiran, emosi, sampai ke aktivitasnya. Rencana strategi pembelajaran akan terwujud jika guru sebagai desainer pembelajaran mampu merancang pengalaman belajar bagi peserta didik, didukung dengan mengimplementasikan pembelajaran aktif. Selanjutnya yang B yaitu metode pembelajaran. Metode pembelajaran dapat diartikan sebagai cara yang digunakan untuk mengimplementasikan rencana yang sudah disusun dalam bentuk kegiatan nyata dan praktis untuk mencapai tujuan pembelajaran. Nah, terdapat beberapa metode pembelajaran yang dapat digunakan untuk mengimplementasikan strategi pembelajaran. Di antaranya, yang pertama yaitu metode ceramah. Metode ceramah adalah cara penyampaian materi pembelajaran dengan mengutamakan interaksi antara guru dengan siswa, di mana seorang guru menyampaikan materi pembelajarannya melalui proses penerangan dan penuturan secara lisan kepada siswanya. Yang kedua, metode demonstrasi. Menurut Syah, adalah metode yang mengajar dengan cara memperagakan barang, kejadian, aturan dan urutan melakukan kegiatan, baik secara langsung maupun tidak, dengan penggunaan media pengajaran relevan dengan pokok bahasan atau materi yang sedang disajikan. Yang ketiga, metode diskusi. Metode diskusi ini adalah metode pembelajaran yang menghadapkan peserta didik pada suatu permasalahan. Tujuan utama metode ini adalah untuk memecahkan permasalahan, menjawab pertanyaan, dan memahami pengetahuan peserta didik, serta untuk membuat suatu keputusan. Yang keempat, metode simulasi adalah suatu metode pembelajaran yang melatih siswa untuk melakukan suatu perbuatan yang bersifat pura-pura dan menggambarkan keadaan sebenarnya. Yang kelima, metode laboratorium. Metode ini adalah proses belajar mengajar yang dilaksanakan di dalam suatu ruangan yang dilengkapi dengan alat peraga, sehingga memungkinkan siswa belajar mandiri, mengkaji, dan mengeksplorasi konsep. Yang keenam, metode pembelajaran pengalaman lapangan digunakan supaya peserta didik memperoleh pemahaman melalui pengalaman nyata yang sedang dipraktekkannya. Penggunaan metode belajar pengalaman lapangan ini menuntut kesiapan dan kemampuan penyelenggara serta pendidik dalam menyiapkan dan melaksanakan metode tersebut.
Yang ketujuh, metode brainstorming, yaitu teknik mengajar yang dilakukan guru dengan cara memberikan suatu masalah ke siswa yang ada di dalam kelas, kemudian siswa menjawab, menyatakan pendapat, atau memberi komentar sehingga memungkinkan masalah tersebut berkembang menjadi masalah baru. Yang kedelapan, metode debat. Metode ini merupakan salah satu metode pembelajaran yang sangat penting untuk meningkatkan kemampuan berbicara siswa. Kemampuan ini adalah kegiatan adu argumentasi antara dua pihak atau perorangan atau kelompok dalam mendiskusikan dan memutuskan masalah dan perbedaan. Yang sembilan yaitu simposium. Simposium ini adalah suatu pertemuan dengan beberapa pembicara yang mengemukakan pidato singkat tentang topik tertentu atau tentang beberapa aspek dari topik yang sama. Artinya setiap pembicara menyampaikan pidato pendeknya tentang suatu hal menurut pandangannya masing-masing dan sifatnya ini formal. Materi yang kedua yaitu metode pembelajaran afektif dalam pembelajaran IPS di SDMI. Strategi pembelajaran sebagai pola umum perbuatan guru dan siswa di dalam perwujudan kegiatan belajar mengajar. Hal ini mengandung arti bahwa interaksi belajar mengajar berlangsung dalam suatu pola yang digunakan bersama oleh guru dan siswa. Nah, strategi instruksional adalah pendekatan yang digunakan guru dalam menggunakan informasi, memilih sumber-sumber dan mendefinisikan peranan siswa-siswa. Perlu diketahui bahwa tidak ada satupun metode yang mempunyai keunggulan dan kelebihan. Oleh karena itu, dalam proses kegiatan pembelajaran dapat digunakan lebih dari satu metode atau multimetode. Baik, saya akan melanjutkan pemaparan materi dari rekan saya. Seperti yang dikatakan oleh Winarno Surahman bahwa metode adalah cara yang di dalam fungsinya merupakan alat untuk mencapai suatu tujuan. Sedangkan T. Rakajoni mengatakan bahwa mengajar diartikan sebagai penciptaan suatu sistem lingkungan yang memungkinkan terjadinya suatu proses belajar. Makin efektif metode yang digunakan, maka diharapkan juga makin efektif pencapaian dari tujuan tersebut. Guru tidak dapat membawa kegiatan pembelajaran sesuai dengan kehendaknya sendiri dan mengabaikan tujuan yang telah dirumuskan. Cukup sekian pemaparan materi dari kelompok kami, dan kesimpulan dari materi yang telah kami bahas adalah strategi pembelajaran merupakan kegiatan pembelajaran yang harus dikerjakan oleh guru dan siswa agar tujuan pembelajaran dapat dicapai secara efektif dan efisien. Sedangkan metode pembelajaran adalah cara yang digunakan untuk mengimplementasikan rencana pembelajaran yang telah disusun. Bila ada kurangnya kami mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.